Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bagian ibadah. Bulan lalu kita bicara tentang masih ayatnya al-mutlaq. Kita akan bicara tentang al-ma'ul musta'mal, air al-musta'mal al-qalil, air yang sudah dipakai untuk bersuci atau bekas air suci, al-qalil yang jumlahnya sedikit. Nah, yang sedikit ini artinya dia kurang dari 2 pulang. 2 pulang itu sekitar 2 liter, bukan liter ya, 2 liter tadi. Ukurannya adalah 500. Jadi 2 pulang itu 500 liter Baghdad. Ini ukuran beberapa negara beda-beda. Nah, kalau diliterkan, liter air sekitar 270 liter air. Kalau diukur dengan tempat, ukurannya itu sekitar dirah warubuh bulan ma'aradah, yaitu 1 hasta seperempat. 1 hasta itu beda-beda juga tuh. Ada yang bilang 40 cm, ada yang bilang 50. Ya, kira-kira antara 40 sampai 61 cm. Nah, kita anggapkan misalnya itu 60 cm 1 hasta. Berarti seperempatnya sekitar 15, ya. Berarti 75 cm panjang, 75 cm lebar, 75 cm dalamnya, gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan 2 pulang. Jadi kalau ada air, ya, ada kolam yang ukurannya segitu minimal, ya minimal ya. Berapa tadi? 75 cm ya, panjang lebar dalam, ya, yang lebar tinggi, ya dalam kolam. Ya. Nah, itu artinya tuh 2 pulang minimal gitu. Nah, kalau di bawah itu berarti sedikit. Kalau sedikit nanti dia akan berpengaruh. Kalau dia kena najis, atau kalau kita dalam konteks ma'ul musta'mal ini air yang sudah dipakai bersuci, ya, maka air yang sedikit kurang dari 2 bulan, ya, terus kemudian dipakai bersuci, artinya dipakai bersucinya itu bekas airnya jatuh, bekas bersucinya itu jatuh ke situ lagi, ya, air yang sudah terkena anggota wudu, ya, jatuh ke situ lagi, itu namanya air musta'mal. Itu namanya air musta'mal. Nah, air musta'mal itu suci tapi tidak untuk mensucikan. Jadi dia suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Nah, menurut ulama Hanafi, al-musta'mal itu adalah al-ma'u alladhi ustu'mila li raf'i hadatsin. Air yang dipakai, yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas, menghilangkan, baik wudu ataupun mandi besar, ya. Awal qurbatin, ya, atau hanya sekedar wudu, menjaga wudu saja, misalnya wudu yang sunnah. Biniat taqarrub, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wudunya itu baik wudu yang
dia digunakan untuk sholat, ini agak kecil gitu, atau wudhu yang digunakan untuk sholat jenazah, atau hanya sekitar wudhu saja, menjaga wudhu, ya. Nah, semua jenis wudhu itu, ya kan, menurut Hanafi, air yang sudah dipakai untuk berwudhu itu, ya, itu disebut dengan al-ma'ul musta'mal. Ya, airnya jatuh lagi di situ. Ya, beda kalau misalnya bapak wudhunya di keran, ditadahin, itu musta'mal. Ya kan, airnya. Terus wudhu di ember, ya kan, di ember. Nah, itu nggak bisa tuh. Kalau mau musta'mal wudhu di ember, terus di situ wudhunya diciduk di situ, airnya jatuh ke ember lagi, ya kan? Cuci muka jatuh ke ember lagi, tangan jatuh ke ember lagi, ya kan? Itu namanya ma'ul musta'mal. Wudhu apapun itu menurut Hanafi, ya, air yang dipakai bekas wudhu itu namanya ma'ul musta'mal. Jadi dikatakan air musta'mal kalau dia terpisah dari jasad, jadi artinya ya air yang jatuh dari anggota wudhu itu namanya air musta'mal. Jadi dia bersentuhan dulu dengan anggota badan, anggota wudhu, ya, itu disebut air musta'mal. Menurut Hanafi ini tahirun bi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi min al-hadath wa yutahhiru al-khabath, ay annahu la yuzilu al-hadath bil wudu'i wa ghuslin wa yuzilu an-najasah al-haqiqiyyah 'an thawb wal badan 'ala rajul mutahhar. Jadi dia suci tapi tidak untuk mensucikan, ya. Jadi dia bisa menghilangkan najis, bisa najis haqiqiyyah dari baju, itu bisa untuk digunakan menghilangkan najis dari badan, tapi tidak untuk bersuci. Nah, menurut ulama Maliki, al-musta'mal inda al-Malikiyah wal ma'u alladhi istu'mila fi raf'i hadatsin, yaitu adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas, wudu'in aw ghuslin, baik wudu ataupun mandi besar, aw fi izalati khabathin 'ainin najasah, atau air yang bekas digunakan menghilangkan najis, sawa'un akana ghusl wajiban ka ghuslil mayyit, baik mandi itu wajib seperti memandikan mayit, am ghairu wajibin kal wudu, yang 'ala wudu, atau tidak wajib seperti wudu atas wudu, ya. Jadi maksudnya wudu lagi misalnya, atau tajwidil wudu, ya. Wa ghusl jum'ati wal 'idaini, atau air yang bekas dipakai air mandi Jumat ataupun mandi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ataupun ya cuci yang kedua dan ketiga di dalam wudu, ya. Nah, itu namanya air musta'mal. Air musta'mal. Nah, sama dengan Hanafi tadi, ya, dia air yang bekas bersentuhan anggota wudu lalu kemudian jatuh. Nah, itu namanya ma'ul musta'mal, ya. Nah, kemudian hukumnya apa? Al-ma'ul musta'mal menurut Maliki sama juga, sama beda dengan Hanafi. Bedanya di mana? Kalau Maliki mengatakan tahirun mutahhir, jadi ma'ul musta'mal itu tahir, dia suci dan bisa untuk bersuci. Wala yakrahu 'ala al-rajul isti'mal marratan ukhra fi izalatin najasah aw fi ghusli inan. Dan hukumnya juga tidak makruh, ya, menurut pendapat yang lebih unggul dalam mazhab Maliki, bahwa menggunakan air musta'mal digunakan lagi, ya, untuk apa? Menghilangkan najis atau mencuci bejana yang kena najis misalnya, ya. Tapi makruh isti'maluhu fi raf'i hadatsin aw ittisalat tanduba ma'wujud ghairi. Tapi makruh hukumnya menggunakan air musta'mal ini untuk menghilangkan hadas, ya, untuk menghilangkan hadas. Nah, jadi tahir mutahhir tapi makruh, yaitu Malikiyah. Kalau Syafi'i bagaimana? Syafi'i
Syafi'i muridnya Imam Malik. Al-ma'ul qalil musta'mal fi fardhu taharati an hadatsin. Jadi namanya air musta'mal itu air yang sedikit. Ya kan? Yang tadi itu sedikit berarti di bawah 2 ulah, ya. Yang digunakan untuk menghilangkan hadas. Kalau ghuslatil ula fihi. Nah, jadi apa? Seperti menghilangkan hadas ini bagi Syafi'i itu cucian yang pertama, basuhan yang pertama. Ya, basuhan pertama, bekas basuhan pertama itu disebut musta'mal. Tapi basuhan kedua dan ketiga itu tidak musta'mal. Ya, basuhan pertama kalau airnya jatuh ke situ lagi, nah itu namanya musta'mal. Tapi basuhan kedua dan ketiga tidak musta'mal. Jadi kalau misalnya dia kan nanti menurut ulama Syafi'i ada air yang sedikit itu, ya ada bedanya nih. Kalau diciduk airnya, ya kan, diciduk pakai tangan ataupun pakai gayung, ya kalau pakai gayung, pakai tangan saja lah, pakai tangan anggota badannya. Diciduk pakai tangan, ya kan, tapi niat menciduk air, ya kan, bukan untuk ngobok-ngobok di situ. Niat saja gini untuk menciduk air, untuk mencuci muka dia, nah itu tidak masuk musta'mal itu, walaupun airnya sedikit. Air yang sudah kena tangan tadi, karena niatnya menciduk air untuk mencuci atau membasuh muka, ya, basuh muka dan anggota tubuh yang lain. Jadi kalau diciduk, ya kan, airnya dari ember begitu, lalu kemudian dicucinya di luar ember, itu tidak masuk musta'mal. Kata beliau ini wa minal musta'mal, ya. Ma'un qalilun ightarafa minhu biduni niyyatil i'tiraf inda iradat al-ghusl yadaini. Jadi termasuk ma'ul musta'mal itu adalah air yang sedikit yang diciduk, ya, tanpa niat nyiduk. Artinya apa? Kalau niat nyiduk air itu ketika akan cuci, terutama ketika akan cuci dua tangan, ya, ketika akan cuci 2 tangan, bi an yaqsidana kalma min bina'ihi li ghaslihima kharijahu fa inna wal iqtirab bihima fa huwa tahur. Jadi kalau dia niat menciduk air itu untuk mencuci dua tangan, ya, maka air itu tidak musta'mal. Ya, gimana kalau pakai gayung? Ya kalau pakai gayung apalagi, ya kan, nggak kesentuh kan. Kalau pakai selang ya nggak tersentuh juga, ya itu lebih boleh lagi. Kalau pakai 2 tangan saja, ya, tapi harus diniatkan itu untuk menciduk, bukan untuk ngobok-ngobok air di situ. Ya, itu namanya ma'ul musta'mal menurut Syafi'i. Nah, wa minal musta'mal ma'ul muslim badal masah min ra'sin aw khufin. Wa ma'u muslim majnunan li tahallal hadith muslim wa la tusbih ila al-fasl 'ala al-wudu. Sama tadi seperti mazhab yang sebelumnya, dinamakan musta'mal itu kalau dia terpisah atau jatuh, ya, dari anggota wudu. Baik. Menurut Hambali, wal musta'mal fi raf'i hadatsin akbar. Kalau menurut Hambali, musta'mal itu adalah air yang digunakan untuk menghilangkan hadas yang besar. Hadas besar apa? Junub, ya kan? Hadas kecil, ya, hadas kecil itu, ya. Kalau hadas besar ya berarti menghilangkannya mandi wajib. Kalau hadas kecil menghilangkannya dengan wudu. Nah, jadi yang digunakan untuk hadas menghilangkan hadas kecil atau hadas besarnya bekas mandi atau bekas wudu, atau izalati najasatin min akhir ghuslatin zalat bihan najasah wa ghuslatus sabi'. Atau air yang bekas digunakan menghilangkan najis, ya, menghilangkan najisnya cucian keberapa atau basuhan keberapa? Basuhan ke-7, ya, basuhan itu juga membuang malak. Walitawal minta rahimah sofil ma'ad wa tahmuri.
Kemudian musta'mal ma ghusla bihil mayit annahu ghusl ta'budi. Termasuk air musta'mal itu juga adalah air yang bekas digunakan memandikan jenazah, ya, karena dia merupakan mandi yang sifatnya ta'budi, ya, mandi yang sifatnya ibadah, bukan untuk menghilangkan hadas, ya. Wa yastahil ma musta'mal launa wal junub aw al-mutawatti rafa al-hadath fi ma'in qalil fa in lam yakfi rafa al-hadath aw nawa al-ittiraf aw nawa izalat al-ghubari aw at-tabarrud aw al-'abath dhalla ma tahuran. Jadi gimana kalau misalnya airnya itu tidak bekas pakai wudu atau tidak bekas janabah, ya? Berarti bagaimana? Ya, kalau misalnya cuma ombok air tapi tidak bekas, tidak untuk niat menghilangkan najis ataupun hadas, ya, yaitu tidak musta'mal. Airnya tetap tahur, airnya tetap. Misalnya di airnya itu ada kecoa, misalnya, ya, diambil itu pakai tangan, ya, airnya musta'mal atau tidak? Tidak musta'mal, dia tetap bisa untuk bersuci, karena namanya air musta'mal itu kita dijelaskan oleh semua mazhab empat ini, ya, air yang bekas secara umum semuanya, ya, air yang bekas digunakan untuk bersuci, ya kan, baik itu hadas kecil ataupun hadas. Wa yuf'an yasir al-musta'mal al-waqi' fil ma'. Dan kalau air itu sedikit, misalnya wudu kita di ember gitu, ya, misal kita ciduk pakai tangan gitu, ya, terus airnya pas kita cuci tangan ada nyiprat-nyiprat ke situ, ya, ke ember yang kecil gitu. Nah itu yu'fa, ya, menurut ulama itu dimaafkan, karena Nabi SAW dan para sahabatnya kan yatawadda'una minan aqda' wa yaghtasiluna al-jafan wa yaghtasiluna bi-'ashri min wahid takhtalifu aydiyahum fihi kullu wahidin ma yaqulu sahih abqihi mithla hadha lam yaslim min rasyasin yaqum fil ma'. Jadi seringnya sahabat dan juga Nabi SAW itu berwudu dari tempat yang kecil, ataupun ketika mandi junub, ya, dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu juga saling ciduk, nah, gitu, ya. Nah, dan itu mesti airnya itu kan, ya, dulu nggak banyak ya, embernya kecil gitu, kayak di Indonesia kolomnya gede-gede, ya kan. Nah, di perumahan sekarang aja kolomnya nggak nyampe kok 2 bulan itu, ya kan. Nah, bagi dulu, nah, itu pasti, ya, umumnya airnya lebih sedikit dari 2 bulan, ya kan. Nah, makanya pasti air itu ketika mandi junub misalnya, airnya pasti ada yang, ya, ciprat-cipratannya ke situ, ya. Nah, itu tidak apa-apa, ya, kalau sedikit. Kecuali kalau banyak, ya, mas mandi jatuhnya ke situ lagi misalnya, ya. Nah, itu dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau tadi Hanafi mengatakan bahwa air musta'mal itu tidak untuk menghilangkan hadas, tapi bisa untuk menghilangkan khabath atau najis, ya. Kalau Syafi'i dan juga Hambali di sini, la yarfa'ul hadath wa la yuzilul khabath, ya. Tidak untuk berwudu ataupun mandi besar, yang tidak menghilangkan hadas dan juga tidak menghilangkan najis atau khabath, ya. Jadi itu air musta'mal tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan khabath atau najis, ya. Nah, kalau air musta'mal bekas wudu ataupun bekas mandi wajib, ya, dikumpulkan misalnya, ya, dikumpulkan terus sampai 2 bulan, bekasnya sampai 2 bulan. Tadi berapa 2 bulan?
kalau diliterin ya sekitar 270 liter air ya, 270 liter air, atau dalam ukuran kolam tadi 75 ya. Nah, dikumpulkan jumlahnya segitu 2 kolam ya, ini ada 2 pendapat. Ya, jadi yang pertama ya dia tetap mustamal walaupun dia jumlahnya sudah 2 kolam. Yang kedua, dia bisa untuk bersuci ya, menurut pendapat yang lain bisa untuk bersuci karena apa? Umumnya hadis Nabi SAW yang mengatakan idza kana al-ma'u qullataini, kalau air itu jumlahnya 2 kulah, lam yahmilul khabath ya, dia tidak membawa najis gitu. Jadi artinya apa sini? Ya berarti 2 kulah itu baik bekas wudu ataupun tidak, ya kan? Dia air 2 kulah itu enggak bawa najis gitu. Jadi menurut pendapat yang kedua ya. Nah, kalau bercampur gimana? Air mustakmal dengan gair mustakmal. Terus jumlahnya sampai 2 kulah atau lebih. Ya, maka semuanya menjadi tahur. Artinya apa? Dia sah untuk bersuci. Ya, sah untuk bersuci. Baik. Yang ditanyakan air mustakmal itu Ustaz. Kalau dia itu ada 2 kulah, cuman ternyata ada najisnya, itu gimana Ustaz? Bisa untuk bersih nggak? Misalnya kemarin. nanti tuh di mau najis. Ya, tapi dijawab aja dulu ya. Jangan penasaran. Ya, kalau 2 kulah kena najis, tapi tidak berubah warna, bau, ya kan, sifatnya, itu tetap suci Pak. Cipratan air pipis sedikit, jadi segitu ya. Nggak berubah warnanya, nggak berubah baunya, ya, nggak berubah apa-apanya, itu disuci. Ya. Nah, itu kayak kalau airnya 2 kulah atau lebih. Kalau kurang dari 2 kulah, kena najis sedikit pun, nah itu tetap najis, ya, itu najis ya. Dan boleh dipakai untuk bersuci. Jadi kalau airnya 2 kulah atau lebih, dia kena najis, kecuali kena najis dia berubah sifatnya, baunya, warnanya, ya kan, kena najis misalnya kena pipis 1 ember gitu. Berubah itu ya. Berarti untuk tawar kecil itu riskan juga ya. Misalnya kena najis itu gimana Ustaz? Dia tetap mengalir karena kan buat wudu itu. Cuman ternyata di situ ada najisnya gitu. Apa najisnya? Kotor kan ketutup. Misalnya gitu kena cat atau gimana itu termasuk najis. Oke. Oh, stop. Iya, itu satu tower itu nyampe ke 20 liter. Berapa liter? Nyampe itu rasanya 500 liter sih. Tower kita nyampe. Ada 300, 500, 700. Ya. Nyampe. Ya. Ya. Lanjut. Jadi ada bangkai manusia. Baik. Di bangkai manusia juga ada hukumnya tuh ya. Apakah najis atau tidak? Nanti di al-mar'u najis, al-mar'u najis. Nah, kemudian air, kalau air bunga, air kembang, air semangka, boleh nggak? Air apa lagi? Air kelapa. Dia suci, ya, tapi tidak untuk bersuci. Itu bagi jus. Baik, al-ma'u najis. Nah, sekarang kita bicara tentang air najis. Alladhi waqa'a fihi najasatun ghairu ma'fufin anha. Ghairu ma'fufin anha, mithl qalil al-ahwath wa kana al-ma'u rakidan ghairu jarin qalilan. Nah, jadi air najis itu adalah yang terkena najis, yang tidak bisa dimaafkan, ya. Seperti apa? Apa namanya? Ya kotoran manusia. Nah,
Nah, dan airnya itu tidak mengalir, sudah tidak mengalir, airnya sedikit, ya kan? Nah, sedikitnya ya patokannya tadi saja menurut pendapat yang rajih, ya Hambali dan Syafi'i itu adalah kedua ulama, ya. Nah, kalau siapa nih Hanafi, wal qalilu bil masahati indal Hanafiyati, ini dengan ukurannya. Kalau menurut Hanafi maduna ashrin fi ashr bi dirham amal. Jadi yang di bawah 10 kali 10 hasta. Ya, 10 kali 10 hasta. Wa lam yadhhar atharu najasati fihi. Nah, kalau airnya jalan, wa amal ma'u jari fa yanjus bi dhuhuri atharu najasati fihi. Kalau airnya mengalir, ya maka air itu najis, ya kalau bekas najisnya itu kelihatan, ya bekasnya itu gimana? Ya rasanya, warnanya, baunya, gitu ya. Kalau nggak ada bekas itu, ya berarti dia tetap suci, ya. Nah oleh karenanya ma'ul mutanajjis atau ma'ul najis, air yang najis itu ada dua macam. Pertama, maka tahuran qalilan, dia tahur untuk bersuci tapi sedikit. Waqat fi najasatun lam tughayyir ahda usafihi. Terus air yang sedikit itu terkena najis tapi tidak merubah salah satu sifatnya. Itu ma'ul mutanajjis, ya. Dia sedikit, dia tadinya harusnya bisa untuk bersuci, ya, tapi karena dia sedikit terus kena najis, walaupun tidak merubah salah satu sifatnya, bau, rasa, kemudian apalagi tadi warna, ya, dia tetap al-ma'u al-mutanajjis. Yang kedua, maka tahuran waqat fi najasatun ghayyar ahla usafi thalatha. Ya, yang kedua adalah dia tahur, ya kan, tahur baik sedikit ataupun banyak. Kemudian terkena najis dan merubah salah satu dari sifat yang tiga tadi, merubah warna atau merubah bau atau merubah rasa, ya kan? Nah maka dia menjadi ma'ul mutanajjis. Walaupun dia diulang, karena kalau berubah salah satu dari tiga sifat air itu, maka dia termasuk al-ma'u al-mutanajjis, ya. Baik. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama jumhur umumnya Syafi'i dan Hambali, ya, Hanafi mengatakan yang pertama tadi itu najis, ya. Yang air sedikit terkena najis sedikit, ya, tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, ya, itu tetap najis. Tapi menurut Maliki, ya, menurut Maliki itu tidak najis, ya, ya, tapi hukumnya makruh saja, hukumnya makruh. Nah, paham ini air najis? Insyaallah. Kalau air sungai ini yang tercemar tuh, jadi airnya banyak, cuman kan warnanya udah berubah. Ya jelas. Kayak misalnya air mana? Air di sungai di Ika, utara. Ika. Banjir. Bau airnya jelas. Kalau bau ya berarti kan berubah salah satu sifat airnya, ya, warna, rasa, bau, ya. Nah itu kalau berubah salah satunya, ya, itu artinya dia najis walaupun yang lain. Tapi kan tercemarnya itu bukan karena benda najis, kan? Tercemar kenapa? Ya, kan limbah industri itu kan apa namanya, najis atau enggak kan kita nggak tahu. Kan ada olinya. Ya kalau nggak tahu apa lagi. Kalau yang butek tapi biasa ya, kalau hujan kan butek tuh. Oh iya udah. Itu kan tanah. Iya. Ya. Nah, Sungai Ciliwung masih bisa nggak untuk hulu? Baik.
su'ur. Su'ur itu adalah al-baqiyatu wal fadlah. Bekas, ya, bekas misalnya minum, ya kan? Nah, bekas jilatan, gitu ya. Itu namanya su'ur. Di bejana, di gelas, di piring, ya kan? Dan seterusnya. Nah, para ulama memandang su'ur ini bekas minum, bekas makan, ya kan? Kaum muslimin itu suci, ya, dan termasuk bahimatul an'am, binatang ternak. Jadi itu suci. Asal muslimina wa bahimatul an'am itu tahur atau tahir, dia suci. Wakhtalafu fi ma'adaha ikhtilafan katsiran. Selain itu, ya, para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Nah, menurut Hanafi, hukum bekas minum, ya, yang terkena air liur orang yang meminumnya, menurut Hanafi yakhtalitu bisabab bihasabi taharat wa najasatih bisyari. Itu tergantung kesucian atau najisnya daging yang meminum. Fasurul adami, adapun bekas minum, ya, manusia, wa ma yuqalu lahmu minal hayawan, dan apa yang dimakan dagingnya dari hewan, tahir, itu suci. Wa surul kalbi najisun, adapun bekas minum anjing itu najis, ya. Nah, wa qad yakunu su'ur makruhan, kadang-kadang bekas minum atau jilatan itu makruh, ya, atau masykuk, diragukan hukumnya, ya. Maka dengan begitu menurut Hanafi, hukum asar atau su'ur ini, bekas minum ini, ya, ada 4 macam. Ada yang suci, yang tadi itu bekas manusia, muslim atau kafir, ya kan? Muslim atau kafir, bekas minumnya tuh apa? Nah, kalau di kampung bekas kiai ngalap berkah, ya kan? Nah, yang apa-apa dulu juga para sahabat yang berebut bekas minuman. Terus ada yang makruh, ya, yang makruh, dan ada yang masykuk. Masykuk ini diragukan antara dia suci atau tidak. Wa najis, dan ada yang najis. Ini 4 hukumnya, ya. Jadi ada yang suci, bekas minumnya itu, ada yang makruh, ada yang diragukan, dan ada yang najis. Baik, yang pertama su'ur, ya, pakai bahasa su'ur aja, ya, bekas minum air liur, gitu ya, yang suci dan mensucikan bila karaha, tanpa ada makruh. Waladhi syariba minhul adami, yang diminum oleh anak manusia, diminum oleh manusia muslim atau kafir, ya, atau hewan yang makulul laham, hewan yang dimakan dagingnya, artinya halal dimakan dagingnya, seperti sapi, unta, kambing, ya kan, dan kuda, menurut pendapat yang sahih, ya, dalam mazhab Hanafi. Malam takun jalalah, selama hewan itu tidak makan kotoran, ya. Ada yang makan kotoran manusia, ada hewan jalalah. Nah, ada hewan jalalah, lele, lalat, enak lagi, lalat kan dimakan, ini yang hewan yang dimakan dagingnya. Ada lele itu yang ditaruh di spitek. Tahu-tahu gede ya kan? Iya. Ada dulu di Empang, ya, kan kita dulu kebetulan orang tua saya punya Empang. Terus kita lele, kita kasih jamban. Di situ orang udah lagi. Jadi lelenya makan. Iya. Nah, menurut ulama kalau ada hewan makan kotoran itu dia harus dikarantina dulu. Ya, dikarantinanya apa? Dikeluarin dulu kotorannya,
di tempat yang bersih, ya kan? Setelah berapa hari dia kira-kira sudah keluar itu kotoran-kotorannya, ya, maka boleh dimakan. Baik. Sekarang dari pasar kan nggak tahu. Kalau di pasar sih enggak ada di Jamban itu. Tentu. Gitu ya. Kan dari peternak. Ya paling hanya. Paling itu kan dia di kolam kan? Di kolam dah. Kolam ada terus ya. Tapi ada yang masih jual gitu buat copet juga. Tahu. Ya, ada. Yang aman ya, Dok. Makanya saya nggak mau lele gara-gara itu. Oh, gitu ya. Kalau dikit. Kalau seperti ini gimana Ustaz? Misalkan anjing ngawinin kambing, nah itu kambingnya gimana? Posisinya? Gimana kan? Anjing ngawinin kambing, Anjing ngambilin kambing, itu kan gennya gen anjing. Itu posisinya gimana? ada gitu ya? Nah itu kalau misalkan di Dia jadinya apa Pak? Ya kalau dia jadinya kambing, bunyinya mbe, ya berarti halal dimakan. tapi ada gennya, walaupun ada gennya anjing. Enggak masalah ya, yang penting dia bunyinya kambing kan? Bunyinya kambing. Ya itu namanya apa namanya tadi suara. Jadi kalau misalnya manusia ada hewan yang jilat-jilat air misalnya di apa namanya di bejana gitu ya, ya itu tetap suci ya, tetap suci. Jadi misalnya ada apa yang jilat-jilat tuh Kucing sih. kalau kucing tidak halal dimakan itu nanti kucing ada lagi nih. Nah, coba kita lihat ya. Dan tidak ada beda nih teman-teman. Tidak ada beda antara yang manusia itu yang kecil, yang besar, muslim atau kafir, bahkan junub atau sedang haid, ya. Nah, kecuali kalau orang kafir, ya, dia biasa minum khamr, fayan yusufamu. Ya, kalau muslim juga minum khamr ya sama, ya. Ya kan? Kenapa ya? Mulutnya najis. Ya idza syariba aqibal khamri fawran lil ina. Jadi apa? Kalau dia minum di situ itu bekasnya jadi najis karena mulutnya, bukan karena ini orang. Ya, karena dia minum khamr, ya. Baik. Ya, itu kalau belum langsung. Kalau misalnya ya enggak langsung, ya misalnya setelah dia minum minuman keras itu dia minum air putih atau apa, artinya hilang bekasnya, yaitu maka tidak najis ya bekas. Kalau misalnya dia apa namanya mulutnya itu misalnya minum dari bejana, terus kemudian bejana yang digunakan untuk wudu, maka tetap suci. Nah, dalil bahwa su'er ya atau bekas minum ya manusia itu tidak najis bagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya Rasulullah, laqitani wa ana junub. Jadi Rasulullah Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, laqitani wa ana junub. Engkau menemuiku sementara aku sedang junub. Fakarihtu an menjalisaka. Aku tidak suka untuk menemanimu. Jadi karena Abu Hurairah lagi junub, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ibnu mu'min la yanjus. Kata Nabi, subhanallah, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Jadi artinya apa? Ya walaupun sedang junub, ya nggak apa-apa, jangan jauh-jauh. Gitu, ya. Tetap kalau mau ngobrol aja. Ya. Kelihatan bekasnya, ya kan? Cuma Abu Hurairah ya nggak enak aja. Ya. Nah di sini Nabi menekankan bahwa ya orang beriman itu tidak najis. Rawah Muslim an Aisyah, bila riwayat Muslim dari Aisyah, qalat kuntu ashrabu wa ana haidun, aku minum dan aku sedang haid. Fa'unawilu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yadhafahu ala mawdi'i fihi. Jadi bekas minum Aisyah itu kemudian apa? Diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas mulutnya ya misalnya ini ya. Bekas Aisyah diminum oleh Nabi SAW. Jadi dicari bekasnya oleh Nabi SAW. Sunnah itu, minum bekasnya istri itu. Nah,
Padahal Aisyah sedang haid, ya kan? Padahal Aisyah sedang, jadi artinya apa? Itu suci, ya, bekas minum manusia itu suci. Ya. Baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Muslim tadi. Hadis riwayat Bukhari, annahu alaihi salatu wassalam syariba laban wa an yamin arabiyyun. Loh, enggak bisa aja. Enggak berasa ya. Wa an yamin arabiyyun wa an yasarihi Abu Bakar thumma al-Arabi faqala al-ayman fal-ayman. Nah, ini juga hadis yang ketiga bahwa Nabi SAW minum susu. Ya. Di samping kanannya ada Arabi, orang Arab Badui. Di samping kirinya ada Abu Bakar. Lalu ya Nabi SAW memberikan kepada orang Arab Badui dulu, ya kan, baru kepada Abu Bakar. Jadi artinya apa? Ya bekas Nabi, kemudian bekasnya orang Arab Badui dikasih ke Abu Bakar, ya kan, bekas minumnya. Nah itu artinya apa? Soar, ya, atau bekas minumnya manusia itu suci, ya, tidak najis. Nah, kalau yang makruh, ya, yang makruh nih, makruh itu adalah bekas minumnya kucing, sukrul jarrah, ya, bekas minum sapi atau hewan, ya, atau unta al-jallalah yang makan najis, makan kotoran dan seterusnya, ya. Ayam di kampung ada makan kotoran. Kalau cicak kan ada cicak minum biasa itu gimana? Ada Cicak itu apa dia? Kira-kira ininya masuknya? Kita nggak minum libur. Di sini yang disebutkan adalah ya kucing, kemudian ayam yang makan kotoran, ya, hewan yang makan kotoran. Sibak mutair, ya, burung yang burung elang gitu, yang makan daging, ya, makan yang mangsa, ya. Sokar wa nasr syahid wal hadha wal ghurab, burung apa? Yang makan bangkai itu gagak, ya kan? Terus tikus, ya, ular, gitu ya, ular. Nah, ya, atau apa yang sering muter-muter di rumah itu, binatang-binatang. Ya, pokoknya yang mungkin kita tidak tahu dia bawa sesuatu yang najis atau tidak. Ya mungkin cecak, itu kan nanti dia mungkin tidak bawa apa, bekas apa, mulutnya bekas nenek, ya. Ya kan? Nah itu makruh, ya, syukurnya itu adalah makruh. Ya. Baik. Nah kalau makruh ya masih bisa untuk bersuci. Jadi misalnya bekas jilatan kucing, ya kan, minum kucing air di bejana, itu masih bisa untuk bersuci. Karena Nabi SAW pernah bersuci, ya kan, dari bekas jilatan atau minum kucing. Ya karena waktunya sudah habis.